Di hari ini, aku berbicara kepadamu sebagai seseorang yang tidak lewat begitu saja dari musimmu. Aku melihat beban yang sudah terlalu lama kamu bawa tanpa banyak suara. Dan aku tahu ada bagian dari hatimu yang tetap berdiri meski lelah. Jumat ini tidak datang sebagai hari biasa bagimu karena ada penutupan yang sedang dipersiapkan di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Kamu mungkin merasa seperti banyak hal berjalan lambat, tetapi langit tidak pernah terlambat dalam bekerja atas hidup yang diserahkan. Ada pintu yang tampak diam, namun diam tidak sama dengan tertutup. Ada doa yang seolah belum menjawab, namun penundaan bukanlah penolakan. Saat kamu mendengar nama bulan ini dan kata kemenangan, mungkin dadamu langsung menegang karena kamu sudah belajar menahan harap. Tetapi kali ini aku tidak datang membawa tekanan, melainkan pengenalan. Kamu sedang dipanggil untuk tetap di sini, tetap mendengar, dan tetap menerima bahwa Tuhan sering menguatkan terlebih dahulu sebelum Ia menyatakan hasilnya. Seperti Yusuf yang dibawa dari sumur ke rumah Potifar, dari penjara ke istana, ada perpindahan yang dulu tidak terlihat sebagai janji, tetapi kemudian terbukti sebagai jalan. Kamu tidak sedang membaca kebetulan, kamu sedang berada di bawah perhatian yang lembut dan tajam sekaligus. Maka biarkan hatimu tenang, sedikit lebih lama, karena awal dari penutupan ini sedang dibuka perlahan. Ada semacam desakan halus ketika seseorang berada di ujung bulan dan harus menatap ulang semua yang telah terjadi. Kamu mungkin mengingat beberapa pintu yang tertutup terlalu cepat, beberapa percakapan yang berhenti di tengah, dan beberapa rencana yang tidak jadi seperti yang kamu bayangkan. Namun di dalam ingatan itu juga ada jejak penjagaan yang tidak bisa kamu jelaskan dengan logika sederhana. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Seperti meja yang tampak biasa, tetapi tetap penuh ketika jam makan tiba. Begitu juga hidupmu sering dipelihara lewat cara yang tidak dramatis. Tuhan tidak selalu berteriak ketika Ia bekerja. Kadang Ia hanya menahan sesuatu agar tidak runtuh, dan penahanan itu adalah bentuk kasih. Ada malam ketika kamu tidak tahu harus berharap atau menyerah, dan justru di malam seperti itu, iman dibentuk tanpa tepuk tangan. Kamu mungkin tidak melihat seluruh peta, tetapi kamu cukup melihat langkah berikutnya agar tidak berhenti. Itulah sebabnya aku memanggilmu untuk tetap peka, karena tanda-tanda kecil sering menuntun lebih jauh daripada penjelasan besar. Saat air mata jatuh ke bantal, langit tidak menganggapnya remeh. Saat kamu bangun dan tetap melangkah, itu juga diperhitungkan. Ada keberanian tersembunyi di dalam cara kamu bertahan sampai hari ini. Dan keberanian itu tidak lahir dari dirimu sendiri saja, melainkan dari tangan yang tidak pernah melepaskanmu. Kamu mungkin sedang merasa bahwa akhir bulan ini datang seperti pintu yang harus ditutup dengan sisa tenaga terakhir. Tetapi justru di situ maknanya menjadi dalam. Karena penutupan yang benar bukan selalu keras, kadang justru tenang dan pasti.
Aku ingin kamu memperhatikan bagaimana tubuhmu merespons saat mendengar ini, sebab damai sering tiba lebih dulu daripada bukti. Bahu yang turun perlahan, napas yang memanjang, dan dada yang tidak lagi menolak mendengar adalah tanda yang sangat nyata. Banyak orang menunggu keajaiban besar, padahal seringkali Tuhan memberi ketenangan lebih dulu sebagai tanda bahwa proses sudah bergerak. Kamu tidak dibentuk untuk hidup dari kepanikan, melainkan dari pengenalan yang terus terang. Dan pengenalan itu sering datang melalui hari-hari sederhana, melalui dapur yang sepi, melalui kursi yang kamu duduki sambil memikirkan masa depan, melalui layar ponsel yang menyala tanpa jawaban, melalui langkah kecil yang tetap kamu ambil meski hati belum sepenuhnya paham. Aku tidak menyuruhmu menebak semuanya. Aku hanya menyuruhmu menerima bahwa tidak semua yang bergerak di hidupmu harus menggelegar agar sah. Ada rahmat yang datang seperti air yang meresap ke tanah, tidak terlihat di permukaan, tetapi mengubah seluruh akar. Jika kamu merasakan itu, jangan buru-buru meremehkannya. Hal yang lembut seringkali paling bertahan lama. Dan apa yang bertahan lama sedang mulai membentuk akhir yang tidak sia-sia. Sekarang aku berbicara lebih dekat kepada bagian dirimu yang paling sering diam. Kamu mungkin menaruh senyum di luar, tetapi di dalam ada ruang yang sedang menunggu kabar baik yang tidak dibuat-buat. Saat orang lain melihatmu, mereka mungkin hanya melihat keteguhan. Padahal di belakang keteguhan ada pertempuran yang tidak kamu ceritakan. Kamu sudah belajar menata wajahmu di depan hari, tetapi malam selalu jujur pada hati. Di tempat itulah Tuhan bekerja paling dalam, karena di sana tidak ada pertunjukan. Ada doa yang keluar bukan sebagai pidato, melainkan sebagai desah yang nyaris tidak terdengar. Dan desah seperti itu tidak hilang di udara, ia naik sebagai bahasa yang dikenal oleh surga. Hari ini aku ingin kamu mengingat bahwa penutupan yang sedang datang tidak harus memenuhi semua penjelasanmu sekaligus. Cukup bila ia menutup apa yang seharusnya berakhir dan membuka apa yang seharusnya hidup. Ada momen ketika seseorang berhenti memegang pintu lama, karena ia akhirnya mengerti bahwa ruang baru sedang disediakan. Jangan takut pada pergeseran itu. Ketika Tuhan menggeser satu hal, ia tidak pernah lupa menyiapkan tempat bagi yang lain. Dan tempat yang ia siapkan bagi hidupmu tidak akan memalukanmu. Ia akan meneguhkanmu. Ia akan membuatmu tahu bahwa menunggu pun ada musimnya, dan musimmu tidak kosong. Aku berbicara kepadamu dengan nada yang sama, seperti seseorang menyalakan lampu kecil di ruangan yang sudah lama ditempati gelap. Tidak semua gelap langsung lenyap. Kadang ia mundur perlahan saat cahaya tetap setia. Begitu juga dengan akhir bulan ini, karena beberapa kabar baik tidak jatuh dari langit sebagai ledakan, melainkan sebagai kepastian yang datang bertahap. Kamu mungkin sudah cukup belajar bahwa bukan semua penundaan berarti kehilangan. Ada penundaan yang justru melindungi, menyaring, dan menyiapkan. Aku tahu, kata kemenangan sering disalahpahami sebagai sesuatu yang selalu meriah, padahal dalam hidup rohani kemenangan kadang berarti kamu masih berdiri dengan hati yang tidak pahit. Itu juga kemenangan. Kemenangan juga berarti kamu masih bisa mengucap syukur, meski jawabannya belum lengkap. Kemenangan berarti kamu tidak membiarkan luka menulis akhir dari kisahmu. Saat kamu menatap minggu ini, lihat bukan hanya apa yang belum selesai, tetapi juga apa yang telah diselamatkan. Ada pintu yang tetap terbuka, walau angin keras mencoba menutupnya. Ada hubungan yang tidak jatuh sepenuhnya. Ada kekuatan yang muncul justru ketika kamu mengira sudah habis. Semua itu bukan hal kecil. Semua itu adalah jejak bahwa langit masih bekerja. Dan jika kamu diam sejenak, kamu bisa merasakan bagaimana ruang di sekelilingmu sedang berubah. Di balik banyak kata yang belum sempat kamu ucapkan, ada kebutuhan yang sangat manusiawi untuk merasa dipahami.
Kamu tidak dibuat untuk menyembunyikan semua rasa sampai tubuhmu menanggungnya sendirian. Kadang yang paling menguras tenaga bukan pekerjaan itu sendiri, melainkan upaya keras untuk tetap terlihat baik ketika hati sedang berkecamuk. Tetapi hari ini ada penghiburan yang datang tanpa menuntut kepura-puraan. Kamu boleh jujur di hadapan Tuhan tentang letihmu. Kamu boleh mengakui bahwa beberapa bagian dari jalan ini terasa lebih panjang daripada yang kamu sangka. Kejujuran semacam itu bukan kelemahan, itu adalah tempat di mana pemulihan mulai berdiri. Seperti para murid yang melihat perahu mereka dihantam angin, namun masih menyaksikan Yesus berdiri di atas gelombang. Ada bagian dari hidupmu yang juga sedang diajar untuk mengenali hadirat di tengah gerak yang tidak tenang. Kamu tidak harus menguasai laut untuk selamat dari laut. Kamu hanya perlu tetap berada di bawah arahan yang benar. Dan arahan itu sedang diberikan dengan sabar, langkah demi langkah. Ada ketenangan yang dibangun bukan dari keadaan yang sempurna, melainkan dari keyakinan yang diperdalam. Itulah yang sedang tumbuh dalam dirimu sekarang. Mungkin kamu datang ke sini dengan pertanyaan yang sudah sering kamu ulang dalam hati. Kapan bagian berat ini selesai? Kapan rasa sempit ini berlalu? Kapan hidup terasa kembali seperti milikmu sendiri? Pertanyaan itu sah, dan langit tidak tersinggung oleh pertanyaan yang lahir dari lelah. Namun ada juga jawaban yang tidak datang sebagai tanggal, melainkan sebagai penguatan di dalam jiwa. Kamu sedang diajak untuk melihat bahwa beberapa kemenangan dibentuk jauh sebelum diumumkan. Ketika seseorang berdoa diam-diam dan tetap melakukan yang benar di hari yang sulit, itu bukan kekalahan yang tersembunyi. Itu adalah fondasi. Aku ingin kamu merasakan bagaimana fondasi bekerja. Tidak terlihat, tetapi menahan seluruh bangunan. Ada musim ketika kamu hanya menyentuh hasil akhirnya, namun banyak hal sudah dipahat dalam diam jauh sebelumnya. Itu sebabnya aku meminta kamu untuk tidak meremehkan hari yang tampak sederhana. Bisa jadi justru di sanalah jawaban sedang disusun. Bisa jadi di dalam percakapan yang tampak biasa, di langkah yang tidak dipuji siapapun, di tanggung jawab yang kamu pegang tanpa cerita. Ada benih penutupan yang baik sedang ditanam. Dan benih itu, bila dijaga, akan memberi bentuk pada Juli yang kamu kira hanya akan berlalu begitu saja. Jangan terburu-buru menganggapnya kosong. Kekosongan seringkali hanyalah ruangan yang sedang disiapkan. Jika malam beberapa hari ini terasa lebih panjang, mungkin bukan karena kamu ditinggalkan, melainkan karena kamu sedang diajak belajar melihat lebih dalam. Ada lapisan-lapisan dalam hidup yang baru tampak ketika suara luar diperkecil. Saat rumah tenang, pikiran sering berbicara lebih keras. Saat pekerjaan selesai, hati yang lelah mulai meminta perhatian. Disitulah banyak orang menyerah untuk mendengar, tetapi kamu tidak harus menyerah. Ada suara yang lebih lembut daripada ketakutanmu, dan suara itu sedang memanggilmu untuk tetap tinggal. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana seluruh rangkaian ini akan berakhir, tetapi kamu bisa mengenali bahwa beberapa tanda sudah bergerak ke arah yang baik. Kalau satu saja dari tanda-tanda itu menyentuhmu, kalau tubuhmu sempat menjadi lebih ringan saat mendengar ini, tulis 888 di komentar. Angka itu menjadi tanda kecil bahwa jiwamu mengenali penguatan yang sedang datang. Itu bukan sihir, melainkan kesaksian sederhana bahwa kamu menerima penghiburan ini. Tulis 888 lalu kembali kepadaku. Karena setelah pengakuan kecil itu, ada bagian berikutnya yang perlu kamu dengar dengan hati yang tetap terbuka. Dan bagian itu akan menuntunmu lebih dalam ke makna kemenangan yang tidak lahir dari kebisingan. Kamu tidak harus membuktikan bahwa kamu kuat kepada semua orang. Ada kekuatan yang terlalu sibuk tampil, dan ada kekuatan yang justru bekerja paling baik ketika tidak diperhatikan.
Hidupmu sedang diajar untuk masuk ke jenis kekuatan yang kedua. Aku melihatmu seperti seseorang yang menutup pintu kamar, duduk di pinggir ranjang, dan akhirnya berdoa tanpa sandiwara. Di sana tidak ada kalimat indah, hanya hati yang berkata jujur bahwa ia butuh disangga. Dan justru di tempat semacam itulah Tuhan sering menaruh fondasi baru. Kamu mungkin sempat takut bahwa keheningan berarti tidak ada yang terjadi. Padahal keheningan sering menjadi ruang lahirnya kepastian. Ada hal yang tidak perlu diumumkan agar benar. Ada yang cukup dijaga sampai waktunya tiba. Jika hidupmu terasa seperti menunggu kabar dari arah yang tidak jelas, ingatlah bahwa penantian yang dipelihara iman bukanlah kekosongan. Itu adalah ruang transisi. Dan ruang transisi tidak nyaman, tetapi sangat penting. Di dalamnya, hati dilepaskan dari kepanikan dan dipulihkan pada keteguhan. Kamu sedang melintasi ruang itu sekarang, meski langkahmu masih pelan. Jangan salah artikan pelan sebagai gagal. Kadang pelan justru lebih aman untuk tiba. Saat seseorang sudah lama berjalan dengan beban, ia sering tidak sadar betapa tubuhnya telah menyesuaikan diri dengan berat yang bukan seharusnya ia pikul terus-menerus. Pundak menjadi keras, rahang menegang, dan napas pendek seolah menjadi cara hidup. Tetapi tubuhmu juga sedang diberi kesempatan untuk belajar ulang. Ada momen ketika kamu menarik napas tanpa terasa tercekik, dan momen itu sederhana tetapi penting. Itu bisa menjadi tanda bahwa kamu mulai melepaskan sesuatu yang selama ini menempel terlalu kuat. Aku tidak mengatakan semua persoalan selesai seketika. Aku mengatakan bahwa arahmu sedang bergeser, dan pergeseran itu tampak kecil di luar, tetapi besar di dalam. Seperti tanah yang retak setelah hujan pertama, kehidupanmu pun mungkin baru memperlihatkan perubahan paling kecil sebelum perubahan yang lebih besar terasa. Jangan abaikan tanda kecil itu. Tuhan sering menulis awal kemenangan dengan bahasa yang hampir tak terdengar, karena yang ia bangun tidak selalu datang sebagai sorakan. Kadang ia datang sebagai stabilitas yang baru, kadang ia datang sebagai hati yang tidak lagi berlari ke segala arah, dan kadang ia datang sebagai kesadaran sederhana bahwa kamu tidak sendirian di dalam beban yang sama sekali tidak perlu kamu tanggung sendiri. Ada hari-hari ketika kamu menatap meja, telepon, jendela, atau jalan di depan rumah dan merasakan bahwa semuanya tampak biasa, tetapi hidupmu sendiri tidak terasa biasa. Justru dari tempat yang biasa itulah kesaksian terbesar sering lahir. Aku ingin kamu membayangkan tempatmu sekarang, bagaimana cahaya jatuh di kursi, bagaimana suara dari luar masuk samar, bagaimana tanganmu mungkin sedang diam di pangkuan, dan bagaimana hati yang lelah itu mendengar sesuatu yang baru. Jika yang kuterangkan ini menyentuhmu, tulis aku melihatnya di komentar. Biarkan pengenalan itu menetap di tempat yang paling jujur di dalam dirimu. Menulisnya bukan sekadar mengikuti kata-kata, tetapi menyetujui bahwa ada hal yang sedang tampak jelas bagimu sekarang. Tulis aku melihatnya, lalu kembali kepadaku, karena ketika pengenalan itu diucapkan, ia menjadi lebih sulit ditolak oleh ketakutan lama. Dan setelah pengakuan itu, kamu akan lebih mudah menerima bahwa tindakan-tindakan kecilmu selama ini tidak sia-sia. Yang kelihatan sederhana sedang dihubungkan dengan hasil yang lebih besar. Yang kamu lakukan dalam diam sedang dipakai untuk menutup bulan ini dengan cara yang terhormat. Tidak semua kemenangan perlu bising untuk menjadi nyata. Sebagian kemenangan justru paling kudus ketika dirasakan dalam keheningan yang bersyukur. Ada sesuatu yang sangat dalam ketika seseorang berhenti memohon agar hidupnya diakui oleh banyak mata dan mulai belajar berjalan bersama Tuhan dalam ruang yang lebih jujur. Di ruang itu, kamu tidak perlu terlihat hebat setiap saat.
Kamu hanya perlu tetap benar, tetap lembut, dan tetap bersandar pada yang setia. Di sana juga aku melihatmu sedang belajar membedakan kelelahan yang harus diistirahatkan dan rasa takut yang harus diserahkan. Dua hal itu sering terasa sama di kulit, tetapi berbeda di akar. Kelelahan butuh jeda, ketakutan butuh kepercayaan. Dan minggu ini kamu sedang diberi kedua hal itu secara perlahan. Ada jeda yang menenangkan dan ada kepercayaan yang tumbuh. Jangan kecilkan yang satu demi yang lain. Keduanya membentuk penutupan yang sehat. Kemenangan yang datang dari langit tidak selalu memecahkan semua persoalan dengan satu kali hentakan. Kadang ia mengajari kamu cara berdiri yang baru. Kadang ia mengajari kamu cara tidak lagi menawar jiwamu dengan rasa cemas. Kadang ia hanya menaruh damai di tempat yang sebelumnya penuh gelisah, dan damai itu sendiri sudah merupakan jawaban. Jika kamu sanggup menerimanya, kamu sedang memasuki cara hidup yang lebih ringan. Bukan karena semua hal berubah total, tetapi karena kamu tidak lagi dikuasai oleh yang tidak pasti. Saat kamu mulai mengizinkan Tuhan berbicara dalam caranya sendiri, kamu juga mulai melihat bahwa beberapa hal yang dulu terasa seperti penolakan, ternyata adalah perlindungan. Ada pintu yang tidak dibuka karena terlalu sempit untuk masa depanmu. Ada jalan yang ditunda karena terlalu keras bagi hatimu. Ada keinginan yang tidak langsung dipenuhi karena belum selaras dengan waktu yang lebih baik. Ini bukan untuk memutus harapanmu, melainkan untuk menegakkan harapanmu di tempat yang lebih kokoh. Aku ingin kamu mengingat bahwa keselamatan sering terlihat sebagai penundaan sebelum akhirnya dipahami sebagai kasih. Dan kasih seperti itu tidak bermain-main denganmu. Ia menuntunmu, mengoreksimu, menguatkanmu, dan jika perlu, menahanmu dari keputusan yang akan melukai hidupmu lebih jauh. Maka saat kamu memikirkan akhir bulan ini, jangan hanya menunggu hasil. Tunggu juga pengertian, tunggu juga kepekaan yang semakin tajam. Tunggu juga keberanian untuk menerima bahwa tidak semua yang gagal untuk datang adalah kehilangan. Kadang yang tidak datang justru menyelamatkan. Kadang yang tertunda justru mempercepat kedewasaanmu. Di dalam semua itu, kemenangan sedang didefinisikan ulang oleh langit, bukan oleh ketakutanmu. Ada banyak orang yang memulai hari dengan wajah kuat dan menyelesaikannya dengan hati yang diam-diam rapuh. Mungkin kamu salah satunya. Namun rapuh tidak sama dengan hancur. Rapuh bisa menjadi tempat cahaya masuk ketika seseorang berhenti berpura-pura. Dan aku melihat ada cahaya yang sudah mulai masuk ke tempat yang lama tertutup. Cahaya itu tidak menghapus semua pertanyaan, tetapi ia memberi arah yang cukup. Kamu akan tahu karena beban tertentu tidak lagi seberat kemarin. Kamu akan tahu karena kata-kata tertentu tidak lagi menusuk seperti dulu. Kamu akan tahu karena kamu mulai bisa bernafas di ruang yang sama tanpa merasa tercekik oleh kemungkinan terburuk. Itu adalah tanda-tanda yang tidak perlu dipaksa. Ia datang sendiri ketika jiwa mulai menata ulang dirinya di bawah penjagaan Tuhan. Dalam beberapa jam ke depan atau beberapa hari ke depan, kamu mungkin akan memperhatikan satu percakapan yang terasa lebih jernih, satu keputusan yang tidak lagi buntu, atau satu kepastian kecil yang sangat menenangkan. Jangan menganggap kecil itu tidak berarti. Justru dari langkah kecil itulah hidup dibawa keluar dari tekanan. Dan saat hidup keluar dari tekanan, ia mulai terlihat kembali seperti anugerah. Itu yang sedang dibangun atasmu sekarang. Aku ingin membawamu kembali kepada metafora yang menjadi jembatan dari semua ini, seperti sebuah jendela yang dibuka perlahan agar udara masuk tanpa merusak apapun di dalam rumah. Bayangkan sebuah pintu tua yang telah lama menolak dibuka karena engselnya berkarat. Kamu sudah mencoba mendorongnya, menariknya, bahkan memalingkan wajah darinya karena letih.
Lalu tangan yang tepat datang, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan gerak yang akrab pada tujuannya. Pintu itu tidak roboh, ia terbuka. Begitulah banyak hal di hidupmu sedang bergerak, bukan runtuh, melainkan terbuka. Bukan dipaksa, melainkan dilepaskan dari karat yang menahan. Saat sebuah pintu yang benar terbuka, udara di rumah berubah, cahaya berubah, langkahmu pun berubah. Kamu tidak lagi merasa seolah berdiri di depan akhir, tetapi di ambang ruang yang lebih luas. Jika gambaran ini menyentuh tempat yang tak mudah kamu jelaskan, tulis 3 kata ini di komentar. Aku melihatnya. Biarkan pengenalan itu menjadi segel di tempatnya sendiri. Tulis aku melihatnya, lalu kembali kepadaku. Karena setelah itu, kita tidak lagi berbicara hanya tentang pintu yang terbuka, melainkan tentang bagaimana hatimu ikut masuk ke dalam ruang baru tanpa gentar. Dan ruang baru itu tidak dibuat untuk menakutimu. Bisa jadi selama ini kamu berpikir bahwa kemenangan harus datang dalam bentuk yang langsung meyakinkan semua orang. Tetapi banyak kemenangan rohani justru berangkat dari keputusan kecil yang tidak viral, tidak ramai, dan tidak disorot. Kamu bangun, kamu berdoa, kamu bekerja, kamu menahan lidahmu dari keluhan yang merusak, kamu menjaga hatimu agar tidak membeku, dan kamu tetap percaya ketika alasan untuk percaya tampak tipis. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Aku menghormati bagian dirimu yang melakukan hal-hal itu tanpa ingin dipuji, karena langit melihatnya. Bahkan ketika kamu berjalan sendiri di ruang yang dingin, bahkan ketika kamu menutup pesan tanpa jawaban, bahkan ketika kamu menatap dinding sambil menahan tangis, ada sesuatu yang sedang dibentuk, dan pembentukan itu menyiapkan penutupan bulan ini agar tidak berakhir kosong. Aku ingin kamu menyadari bahwa beberapa hasil baik tidak tiba sebagai hadiah mendadak, melainkan sebagai buah dari kesetiaan yang tampaknya sepi. Kesetiaan semacam itu tidak pernah sia-sia. Ia mengumpulkan bobot rohani yang akhirnya berubah menjadi keteguhan. Jadi jangan meremehkan langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Bisa jadi itulah yang nanti kamu kenali sebagai awal dari kemenangan yang sudah lama dijanjikan. Ada bagian dari dirimu yang selama ini menunggu untuk mendengar bahwa ia tidak perlu berperang terus-menerus agar layak disebut kuat. Dan malam ini, aku ingin menyentuh bagian itu dengan kata yang tenang. Kamu boleh berhenti sejenak. Kamu boleh menurunkan bau. Kamu boleh melepaskan kebutuhan untuk memahami semuanya sebelum damai datang. Tuhan tidak menuntutmu menjadi mesin yang kebal. Ia memanggilmu menjadi manusia yang dipimpin. Dalam panggilan itu ada kelembutan yang sering dilupakan oleh orang yang terlalu lama bertahan sendiri. Maka biarkan diri menerima istirahat yang benar, bukan istirahat yang melarikan diri dari tanggung jawab, melainkan istirahat yang menaruh ulang beban di tangan yang tepat. Kamu tidak dipanggil untuk menanggung sendiri apa yang semestinya dibagikan kepada surga. Ada kekuatan dalam menyerahkannya, ada kemuliaan dalam mengakui keterbatasanmu, dan ada kemenangan yang lahir dari keputusan untuk tidak lagi bersekutu dengan kelelahan yang berlebihan. Aku tidak berkata semua hal berubah seketika. Aku berkata bahwa arahmu kini lebih jelas daripada sebelumnya, dan kejelasan itu sedang mengantar bulan ini menuju penutupan yang lebih damai. Jika ada satu hal yang tetap konsisten dalam seluruh musim hidupmu, itu adalah bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan gambaran utuh tentangmu. Manusia mungkin hanya melihat potongan-potongan cerita, tetapi dia melihat awal, proses, dan penutup sekaligus. Maka ketika kamu merasa seperti bagian-bagian hidupmu belum menyatu, ingatlah bahwa penyatuan itu sedang dikerjakan. Potongan yang tampak tidak cocok sekarang bisa saja menjadi kesaksian yang paling utuh nanti. Ada kecerdasan ilahi dalam cara waktu menatap peristiwa. Ada kasih dalam cara ia menunda tanpa melupakan.
Ada kesetiaan dalam cara ia kembali pada janjinya di saat yang tepat. Kamu tidak sedang dibuang ke sisi jalan. Kamu sedang diarahkan, walau kadang arahnya terasa memutar. Dan putaran itu tidak sia-sia, karena dari sana kamu belajar melihat dari sudut yang lebih luas. Kamu sedang dibentuk bukan hanya untuk menerima hasil, tetapi untuk mengenali sumber dari hasil itu. Itulah mengapa penutupan Juli ini tidak hanya soal selesai atau belum selesai. Ini soal siapa yang memegang akhir ceritamu. Dan aku memberitahumu dengan tenang, bukan ketakutanmu, bukan suara sisa yang mengganggu. Yang memegangnya adalah tangan yang tidak salah menghitung musim. Sekarang, ketika kamu mendengar semuanya kembali dalam batinmu, mungkin ada kalimat yang paling menempel, bahwa penutupan ini tidak datang untuk menghukummu, tetapi untuk meneguhkanmu. Ada perbedaan besar antara dua hal itu. Hukuman membuat hati menyusut, tetapi peneguhan membuat hati berdiri. Dan aku melihat peneguhan itu sedang bekerja. Kamu mungkin tetap berada di tempat yang sama secara fisik, tetapi batinmu sudah mulai berpindah. Kamu melihat ruang lama dengan mata yang baru. Kamu mendengar suara yang dulu menakutkan dengan telinga yang lebih tenang. Kamu menilai peristiwa bukan lagi hanya dari kerugian, tetapi dari pelajaran yang tersembunyi di baliknya. Itu artinya cahaya sudah masuk. Itu artinya arah sudah berubah. Itu artinya akhir bulan ini tidak akan punya kata terakhir atas hidupmu. Yang akan punya kata terakhir adalah kesetiaan yang membawa kamu melewatinya. Aku ingin kamu menyimpan perasaan ini ketika malam kembali sunyi. Tidak semua yang diam itu kosong. Tidak semua yang lambat itu gagal. Tidak semua yang belum terlihat itu tertunda selamanya. Ada gerak yang sedang terjadi di balik layar, dan gerak itu sedang mempersiapkanmu untuk mengatakan dengan jujur bahwa kamu sudah sampai pada sisi lain. Jika yang tadi mulai menguatkanmu, biarkan tanganmu menandainya dengan sederhana. Letakkan jempolmu di tanda suka sebagai tanda amin tanpa kata. Bukan sebagai angka, bukan sebagai ukuran, melainkan sebagai persetujuan diam bahwa yang disebutkan di sini benar-benar menyentuh tempat yang tepat. Biarkan gestur kecil itu menjadi doa yang tidak berisik. Bukan karena kita mengejar sesuatu, tetapi karena hati kadang perlu menutup pembicaraan dengan pernyataan lembut bahwa ia setuju. Kamu tidak sedang diminta membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya sedang menandai bahwa penguatan ini telah sampai. Dan ketika kamu menandainya, lepaskan kecemasan untuk mengatur hasilnya sendiri. Kembali saja ke napasmu, kembali ke ketenanganmu, kembali ke kesadaran bahwa ada hal yang sedang disahkan di dalam dirimu. Dengan begitu, hati tidak tercebur lagi ke dalam perdebatan lama. Ia tetap duduk bersama pengenalan yang baru. Dan pengenalan baru itu akan menolongmu berjalan ke tahap berikutnya dengan lebih ringan. Itulah sebabnya tanda kecil ini punya makna besar. Ada seseorang dalam hidupmu yang tiba-tiba muncul di pikiran ketika kamu mendengar semua ini. Mungkin seseorang yang diam-diam lelah, seseorang yang mencari arah tetapi tidak tahu harus bertanya kemana. Seseorang yang memikul wajah kuat sementara dalam dirinya ada doa yang tidak pernah selesai. Seseorang yang bekerja keras tetapi merasa tidak dilihat. Jangan abaikan orang itu hanya karena ia tidak mengatakannya. Terkadang yang paling membutuhkan pengiriman justru yang paling pandai. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan.
Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.